Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binas sayyidina Muhammadin wa alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu PTS Negeri 42. Pertama-tama kita bacakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di mana di hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 kita masih diberikan kesehatan dan diberikan ilmu serta umur yang panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hari ini saya akan presentasikan modul 1.4 aksi nyata yaitu penjelasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif orang tua, murid serta guru. Pertama-tama kita bacakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta dayanya mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif murid dan guru. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mempunyai rasa jujur dan tanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Agenda hari ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup tentang sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh peserta didik agar menjadi pribadi kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi ke arah yang lebih baik. Berikutnya yang ketiga, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia itu dibagi dari beberapa mata yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi yang pertama bertahan hidup. Itu siap manusia biar bertahan hidup manusia itu harus yang pertama adalah makan, kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima berbagi, pendidikan, kerjasama. Yang ketiga adalah penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk diakui dari siapapun juga. Yang keempat adalah kebebasan, itu mandiri, bebas untuk menentukan segala pilihan sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir adalah kebutuhan senang. Di sini kita bisa untuk bermain, kita untuk bersenang-senang, humor dan tertawa dengan teman-teman kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu mencakup yang pertama adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman itu berupa tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga bersifat saudara. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis, itu yang dinamakan hukuman. Yang berikutnya juga ada konsekuensi itu adalah rencana atau kesepakatan yang sesuai dengan peraturan. Yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid, itu yang kedua. Yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang berikutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid, itu adalah salah satu sikap dari restitusi. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisinya sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini bisa saya kasihkan contoh. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum itu bisa misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa. Contohnya menghukum anak itu adalah berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, itu kasusnya misalkan murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Biasanya itu kalau zaman dulu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya lihat ibu terus-terusan seperti ini. Itu membuat anak posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugas. Nanti kalau sudah selesai kita bermain game lagi. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan tentunya kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Yang kelima posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Contohnya begini, apa kamu sudah tahu kesalahan kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan bagaimana kamu menyesalinya? Ini adalah contoh posisi kontrol Bapak. Yang pertama adalah posisi kontrol. Ini nanti bisa kita sebagai apa? Contohnya begini, saya kelewat sampai bersih. Apa bersih ya? Menghukum ya, terus bersih, terima kasih. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa ya? Apa ya? Manajer ya, terima kasih. Itu adalah manajer. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan di Bapak Ibu. Apa ya? Teman ya. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah terlambat 30 menit. Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensinya yang dilakukan jika terlambat? Apa bikin? Pemantau ya. Terima kasih Bapak Ibu Ibu semuanya. Sekarang contoh lagi. Ini ada contohnya gini. Dengan suara nada tinggi kita biasanya melakukan ini kepada anak kita ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kita datang tepat waktu? Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Misalnya kita sebagai anak dulu memberikan instruksi mana seperti itu. Maksud apa itu? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu misalkan anak terlambat ke sekolah itu termasuk apa Bapak Ibu? Menghukum, ya, saya menjustis anak seperti itu, misalnya namanya menghukum. Ya, kemungkinan nanti murid itu akan merasa bagaimana ya, menjustis seperti itu, kecewa sakit hati. Kalau zaman dulu itu seperti itu kan, dengan seiringnya zaman kita diberikan keyakinan kelas atau disiplin positif seperti itu ya. Yang kedua adalah posisi kita sebagai tanya lagi ini apa ya? Dengan suara tulus bahasa tubuh tidak kaku mendekat murid. Gurunya begini, Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adinya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Gurunya, baik itu bisa dilakukan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adinya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Nah, itu namanya sebagai manajer, ya merangkul lagi. Biar itu tulus gitu.
lambat. Jawabannya Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Gurunya benar nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, misalnya Bapak Ibu sebagai pemantau ya. Mungkin anak itu nanti murid itu akan memahami konsekuensi yang dijalankan dengan cara dia telah melanggar aturan tapi dia sudah menunjukkan Bapak Ibunya mungkin agak marah atau emosi tapi nanti membuat rasa bersalah gitu, tahu salahnya. Itu adalah contoh yang berikutnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang sudah diyakini antara guru dan murid dengan harapan akan lebih meningkatkan kedisiplinan kelas. Keyakinan kelas bentuk dalam bentuk yang positif sehingga siswa mudah untuk mengerti dan memahami. Kalau zaman saya dulu itu namanya peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu namanya peraturan kelas itu peraturan yang sudah mungkin yang membuat adalah Bapak Ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas, yang dulu peraturan kelas, kesepakatan kelas sekarang adalah keyakinan kelas itu membuat kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya kalau zaman dulu itu peraturan kelas misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah itu namanya peraturan. Itu diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi contohnya ya datang tepat waktu. Terus contohnya lagi keyakinan kelas yang kita buat itu misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, itu diubah jadi keyakinan kelas. Gimana Pak? Makan di jam istirahat di luar kelas. Contohnya lagi tidak boleh bertengkar dengan teman-temannya. Itu contohnya peraturan zaman dulu keyakinan kelas diubah jadi keyakinan positif. Sama teman harus atau saling menghargai sesama teman. Itu adalah contohnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati antara bapak guru ibu dengan murid-muridnya dalam kalimat yang positif. Ini kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya ini saya kasih contohnya. Itu tadi adalah cuplikan dari saya bagian kelas hari kemarin Bapak Ibu. Itu yang pertama, yang kedua ini prosesnya. Tidak ada manusia. Langsung diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur. Anak-anak biasa saja berapa? Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ya, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa itu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau keyakinan yang kita yakini. Kalau yang dulu namanya peraturan, peraturan atau kesepakatan yang kita sepakati. Ya, kita ubah yang dulu peraturan. Ya, kita menjadi keyakinan kelas yang harus kita yakini. Namanya juga peraturan. Kan apa yang namakan peraturan? Maksudnya apa? Kalau yang dulu namanya misalkan tidak boleh bertengkar gitu ya, yang dulu ya itu namanya peraturan. Tapi kalau hari ini kita ubah nama, kalau dulu tidak boleh bertengkar dengan teman, tapi kalau saat ini diubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Tidak boleh bertengkar itu saling menghormati atau saling menghargai. Jangan lagi yang dulu namanya peraturan, lagi contohnya dulu apa? Kita harus makan saat waktu istirahat. Kalau yang dulu peraturan dulu ya makan itu bagaimana? Tidak boleh makan di kelas. Juga menjadi keyakinan kelas, yaitu bagaimana kita makan pada jam istirahat. Ada lagi contohnya apa tadi? Menjaga kebersihan. Kalau dulu namanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu juga menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Coba sekarang kalian anak-anak menuliskan peraturan kelas yang nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, satu anak sama kita kasih satu buat kita kan di keyakinan kelas itu ya, katakan itu ya. Saya kasih satu anak menulis satu, nanti kita akan di situ ya. Sendiri tulis, kemudian kita akan di situ. Itu pakai bolpen. Peraturan kelas ya. Kita membaca itu peraturan kelas, nanti kita akan menjadi keyakinan kelas ya. Satu anak satu saja dulu. Ya ditulis yang sudah ditulis boleh nanti masuk ke depan. Ya satu saja. Yang sudah boleh ditempelkan. Contohnya peraturan kelas yang sudah kalian tahu. Tidak boleh bertengkar. Yang dulu contohnya tidak boleh terlambat ke sekolah, bisa. Kita lagi, datanya lagi, peraturan sekolah lagi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Lagi, mana tadi? Kalau dulu namanya peraturan tidak boleh bertengkar. Apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Boleh lagi. Di sekelas misalnya tidak boleh mencontek, boleh. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, satu-satu dulu, satu-satu lagi. Ya, ini duduk. Yang sudah duduk, yang sudah duduk. Mati teman.
menjadi keyakinan kelas. Peraturan kalau begitu bisa dalam hal yang negatif, tetapi kalau keyakinan nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif yang baik untuk kita semuanya. Saya bacakan ya. Dibacakan yang pertama ini adalah tidak boleh mencontek. Peraturannya tidak boleh mencontek itu masih peraturan, kita buat menjadi keyakinan kelas. Ya, bagaimana ketika keyakinan kelas? Tidak boleh mencontek. Keyakinan kelas sudah bagaimana? Tidak boleh mencontek itu jadi bagaimana? Kita menjadi kalimat positif. Bagaimana? Mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, itu dari siapa ini? Apa? Berarti dengan dia sendiri. Diubah menjadi apa? Mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi yang kedua adalah tidak boleh terlambat ke sekolah. Tadi diubah menjadi apa? Kita sama-sama bisa diganti ya. Siapa tidak boleh terlambat ke sekolah berarti datang ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu. Nah kayak gitu. Berikutnya dengan siapa ini? Tidak boleh terlambat ke sekolah itu sama. Ya tadi sama. Berikutnya adalah kita harus menjaga kebersihan itu. Ini ganti sama. Kalau ya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah ya ini betul. Kita harus menghormati teman betul. Pembuat sampah. Nah ini sama. Nah kita buat lagi yang ini sama, kita buat lagi keyakinan kelas. Tidak boleh terkena lagi. Tidak boleh mencoret-coret tembak, itu juga menjadikan keyakinan kelas yang positif. Berarti apa? Menjaga fasilitas sekolah. Nah, tulis menjaga fasilitas kelas. Tadi punya ini tidak boleh mencoret itu juga menjadi mengerjakan sendiri, mengerjakan ulangan sendiri. Dan dapat tidak? Boleh mengerjakan sendiri. Boleh kan? Nah, apa? Ya, hari ini saya bisa. Tadi punya apa? Maka berarti datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Kita ambil juga. Lagi tidak makan. Kalau dulu tidak boleh makan di kelas. Dibah dari kalimat positif. Kita makan waktu istirahat. Di kantin. Ayo kita makan di jam istirahat di kantin sekolah. Ya. Di jam istirahat di kantin sekolah. Kita makan jam istirahat di kantin sekolah. Kita katakan yang sebelah sini. Ya. Ya. Terus. Ya. Dan yang kita bacakan lagi ya. Kita membuat yaitu keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengerjakan sendiri-sendiri. Ya betul, mengerjakan ulangan sendiri-sendiri. Boleh terus datang ke sekolah tepat waktu itu sudah menunjukkan kalimat yang positif juga bisa. Menjaga fasilitas kelas yang dulu tidak boleh mencoret-coret tembok, kalau sekarang adalah menjaga fasilitas kelas. Jadi tidak boleh mencoret-coret tembok, harus menjaga. Berikutnya kita harus membuang sampah pada tempatnya itu. Kalau dulu tidak boleh membuang sampah sembarangan.